Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua? Saya harap kita selalu dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini saya, Catur Sasongko, akan mempresentasikan soal dan pembahasan terkait materi pricing decision atau keputusan penentuan harga jual yang merupakan materi dari mata ajar akuntansi manajemen. Seperti biasa, saya akan jelaskan terlebih dahulu soalnya dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan komprehensifnya. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi manajemen yang berisikan video soal pembahasan seperti ini dan video tentang pengajaran konsep, kemudian soal-soal kuis yang Anda bisa kerjakan secara mandiri, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita mulai ya. PT Edukasi Anak memproduksi mainan anak edukasi terintegrasi. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama tahun 2020. Jumlah unit yang diproduksi dan dijual 3.200, kemudian nilai investasi yang ditanamkan itu 2,4 miliar, persentasi markup atas biaya penuh 10%, kemudian tingkat imbal hasil investasi 15%, dan biaya variabel per unitnya adalah Rp500.000. Nah, diminta yang pertama, tentukan jumlah laba operasi, biaya penuh atau full cost, harga jual, dan total biaya tetap untuk tahun 2020. Perusahaan berencana untuk meningkatkan pengeluaran iklan sebesar Rp200 juta untuk meningkatkan penjualan dalam unit sebanyak 10%. Haruskah perusahaan meningkatkan pengeluaran iklannya? Tunjukkan perhitungan Anda yang mendukung jawaban Anda. Kita mulai pembahasan. Nah, yang pertama, kita cari target laba operasi. Diperoleh dengan cara tingkat imbal hasil investasi yang diinginkan dikali dengan nilai investasi yang sudah ditanamkan. Dari soal, tingkat imbal hasil investasi yang diinginkan itu adalah 15%. Adapun nilai investasinya adalah 2,4 miliar. Maka total target laba operasi itu adalah Rp360 juta. Nah, kemudian target laba operasi ini kita buat per unit. Nah, target laba operasi per unit berarti target laba operasi dibagi dengan jumlah unit yang terjual. Target laba operasinya 360 juta, jumlah unit terjual dari soalnya 3.200, maka target laba operasi per unit itu adalah Rp112.500 per unit. Berikutnya kita mencari full cost per unit. Nah, formula awalnya, target laba per unit adalah persentase markup kali full cost. Nah, ini yang kita cari. Berarti full cost per unit itu adalah target laba per unit dibagi persentase markup. Target labanya per unit kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, Rp112.500, adapun persentase markup-nya itu dari soal 10%. Maka full cost per unitnya adalah Rp1.125.000. Berikutnya kita cari harga jual per unit. Harga jual per unit itu adalah full cost per unit ditambah target laba per unit. Full cost per unitnya kita dapat Rp1.125.000, kemudian ditambah dengan target laba Rp112.500. Maka harga jual per unitnya adalah Rp1.237.500. Berikutnya kita mencari full cost per unit. Nah, formula awalnya, target laba per unit adalah persentase markup kali full cost. Nah, ini yang kita cari. Berarti full cost per unit itu adalah target laba per unit dibagi persentase markup. Target labanya per unit kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, Rp112.500, adapun persentase markup-nya itu dari soal 10%. Maka full cost per unitnya adalah Rp1.125.000. Berikutnya kita cari harga jual per unit. Harga jual per unit itu adalah full cost per unit ditambah target laba per unit. Full cost per unitnya kita dapat Rp1.125.000, kemudian ditambah dengan target laba Rp112.500.
maka harga jual per unitnya adalah Rp1.237.500. Berikutnya kita menghitung total biaya tetap. Nah, ini mudahnya total full cost-nya adalah full cost per unit kali jumlah unit yang diproduksi. Nah, di soal ini jumlah unit yang diproduksi sama dijual sama. Nah, dari jawaban sebelumnya total full cost per unitnya Rp1.125.000, sedangkan jumlah unit yang diproduksinya adalah 3.200. Maka total full cost-nya adalah 3,6 miliar rupiah. Nah, ingat, total cost bisa kita bagi menjadi sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Yang ditanyakan adalah total fixed cost atau biaya tetap. Nah, kita cari dulu total biaya variabelnya. Biaya variabel per unit ini ada dari soal, maka kita cari duluan, dikali jumlah unit yang diproduksi. Dari soal, biaya variabel per unitnya Rp500.000, jumlah yang diproduksi 3.200, maka total biaya variabel adalah 1,6 miliar rupiah. Berarti total biaya tetap ini adalah total full cost dikurangi total variable cost. Maka kita dapat 2 miliar rupiah. Jawaban soal kedua, ketika ada kenaikan biaya iklan 200 juta rupiah, penjualan diharapkan naik 10%. Apakah ini kenaikan pengeluarannya itu justified dengan adanya pengeluaran iklan tersebut justified dalam artian apakah perusahaan memang seharusnya menaikkan biaya iklan atau tidak. Nah, yang pertama kita hitung dulu jumlah unit terjual setelah adanya biaya iklan. Nah, jumlah unit terjual setelah adanya biaya iklan adalah jumlah unit terjual awal kali 1 plus persentase kenaikan penjualan. Di soal disebutkan bahwa biaya iklan naik 200 juta, penjualan naik 10%. Maka jumlah unit terjual awal 3.200 dikali 1 plus kenaikan penjualan 10%, maka jumlah terjual sekarang setelah adanya pengeluaran iklan 200 juta adalah 3.520 unit. Berikut ini disajikan laba atau rugi dari kebijakan meningkatkan meningkatkan biaya iklan 200 juta. Nah, ini tadi harga jualnya itu adalah tetap 1.237.500 dikali jumlah unit terjual sekarang 3.520. Oke, variabelnya adalah 500.000 kali 3.520. Nah, biaya tetapnya 2 miliar, lihat jawaban sebelumnya. Nah, ada tambahan biaya iklan. Sehingga total laba dengan meningkatkan biaya iklan dan ada kenaikan penjualan dalam unit, maka labanya adalah 396 juta rupiah. Worth it nggak nih? Apakah tambahan pengeluaran iklan tersebut menguntungkan bagi perusahaan? Nah, kita hitung. Laba tanpa biaya iklan itu adalah laba per unitnya 112.500, lihat lagi pembahasan sebelumnya, kali yang terjual 3.200, kita dapatkan 360 juta. Kemudian laba dengan biaya iklan, jawaban sebelumnya 396 juta rupiah. Maka laba dengan biaya iklan lebih tinggi, sehingga kebijakannya berarti oke. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait keputusan penentuan harga. Jangan lupa kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi manajemen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.